anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di hari Rabu seperti biasa di tanggal 8 November tahun 2023, Ikhwafil Kabir saya Tulti Bucari Pontianak beserta Ikhwafil pendengar Radio Bucari 105,8 FM. Insyaallah live langsung di program Halal Yuk spesial hari ini. Dan Ikhwafil gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan juga selalu semangat dalam aktivitasnya dan menjalankan pekerjaannya. Tentunya kita sebagai hamba jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, segala kenikmatan, segala hambatan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat rezeki dan juga tentunya keberkahan atas apa yang sudah kita lakukan untuk hari ini dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah hari ini rahimakumullah seperti biasa dari LPPOM MUI beserta UMKM menemani pagi menjelang siang Ikhwafillah tentunya pada program Halal Yuk dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini Alhamdulillah ada dua narasumber yang akan bersama di pagi menjelang siangnya. Yang pertama ada Bapak Syaiful Yusuf SSI dan insyaallah hari ini membersamai dalam LPPOM MUI Kalimantan Barat. Dan juga ada pelaku UMKM bersama yaitu Bapak Hairul Ali selaku owner dari Mitio Melayu. Masya Allah luar biasa. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa ya. Di sini Anda yang paling cantik sendiri ya. Selain dari samping saya ada orang-orang yang luar biasa yang mendampingi para pelaku UMKM serta pelaku UMKM tersendiri yang sudah punya sertifikasi halal. Dan insya Allah kita akan menanyakan kabar terlebih dahulu kepada Mas Saiful ya, karena ini kalau di sini agak jauh ya, tapi kalau di rumah tetanggaan ya, di bawah ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau perjalanan tadi kayaknya sama perjalanan kita ya. Agak macet-macet sedikit agak gitu. Macet-macet ya, karena perjalanan dari Ambawang ke Kota Pontianak ini ada beberapa tol yang harus kita lewatin ya Mas ya. Tapi alhamdulillah lancar. Dan kita akan beralih kepada Bapak Hairul Ali. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Dipanggilnya Pak Hairul atau Pak Ali? Saya cukup dipanggil Bang Yul. Bang Yul. Panggilan akrab Jadi ya? abang-abang. Abang-abang ya? Kalau nama Hairul Ali itu ya tidak banyak dikenal orang, tapi lebih dikenal Bang Yul. Bang Yul ya? Bang Yul. Bang Yul, Masya Allah, biar tampak muda ya Pak ya? Karena patokan kita Bang itu pasti banyak duit. Oh, Dan iya Bang ya? juga Bang Yul, semoga banyak Bang duit. Yul. Amin, semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Dan tentunya UMKM yang sedang dijalani makin nambah menanjak, nah tambah berkah tentunya, dan nambah juga omsetnya nih Pak. Amin ya rabbal alamin. Dan di Fadlul Rahimahumullah di sini kita mengangkat tema titik kritis kehalalan Mitio Melayu dan peningkatan penjualannya. Jadi hari ini kita spesial banget menemani para pemirsa MTV Film Pontianak dan juga para ikhwafillah pendengar radio Bucari FM dengan perbincangan Mitio Melayu. Nah, kalau seperti biasa kita makanan, minuman, kalau hari ini Mitio yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat dan memang rasanya luar biasa nih. Tapi gimana ya rasanya Mitio Melayu, nanti akan kita coba nih Pak ya. Boleh ya? Boleh. Boleh. Masya Allah luar biasa. Dan untuk tema hari ini ya titik kritis kehalalan. Insya Allah kita akan menanyakan langsung kepada Mas Syaiful Yusuf ya tentang titik kritis kehalalan Mitio sendiri ini seperti apa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terkait dengan titik kritis kehalalan ya, itu masing-masing model usaha itu berbeda-beda. Nah, terkait dengan hal ini Mitio Melayu. Nah, sebelum masuk ke sana kita perlu mengetahui dulu terkait dengan kriteria sistem jaminan halal terlebih dahulu. Nah, ada beberapa kriteria sistem jaminan halal. Yang pertama ada kebijakan halal, yang kedua ada tim manajemen halal, yang ketiga ada pelatihan, yang keempat ada produk, kemudian fasilitas, kemudian ada aktivitas kritis, kemudian kaji ulang manajemen, audit internal. Nah, itu ada beberapa
beberapa kriteria yang memang harus dipastikan apakah usaha ini apakah usaha ini memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, terkait dengan mie tiaw Melayu, ya ada beberapa titik kritis sebenarnya. Kalau dari mie tiawnya itu kan bahannya ya, bahan memang harus dipastikan halal. Dan ketika membuat mie tiaw, kalau hanya sekedar mie tiaw itu kan belum bisa disajikan ya kalau udah di outlet. Nah, pastinya ada beberapa tambahan bahan di sana. Jadi terkait dengan mie tiawnya sendiri itu mungkin ada beberapa bahan mie tiaw, mungkin itu terbuat dari beras ya kalau mie tiaw. Kemudian ada beberapa tambahan bahan lain yang memang itu kalau beras sendiri kan di kriteria halal itu masuk ke positive list berasnya. Nah, tetapi ketika sudah menjadi mie tiaw, maka ada beberapa tambahan bahan yang memang harus dipastikan. Nah, ini makanya salah satu titik kritis dari mie tiaw Melayu itu bahan. Itu baru segi bahan bahan bakunya mie tiaw, belum bahan tambahan-tambahannya. Seperti misalnya ada bumbu itu dari apa? Misalnya penyedap. Nah, penyedapnya ini juga harus dipastikan. Nah, seperti itu. Kemudian ada bumbu-bumbu yang lain yang memang kompleks ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Maka ini menjadi suatu titik kritis dalam proses di kedai atau di rumah makan atau di outlet. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sebelum masuk ke bahannya, sebenarnya ada titik kritis di mana pelaku usaha itu dalam prosedur pemilihan bahan. Nah, di sini juga titik kritis. Bagaimana SOP si pemilik usaha itu memilih bahan? Kriteria apa saja yang perlu diterapkan di sana? Nah, salah satunya adalah mengetahui bahan yang mana yang kritis, yang mana tidak kritis. Maka pemilihan bahan ini menjadi titik kritis ya, titik kritis dalam usaha mie tiaw atau dalam usaha outlet. Nah, seperti itu. Kemudian, nah tentunya untuk mengetahui mengetahui tentang bahan, mengetahui tentang sistem jaminan halal, maka pelaku usaha juga paham ya. Untuk itu perlu adanya pelatihan. Jadi pelaku usaha harus memiliki ilmu. Ilmu itu bisa didapat melalui pelatihan. Nah, dari pelatihan itu maka pelaku usaha ini bisa mengetahui bagaimana cara menerapkan sistem jaminan halal. Kemudian juga titik kritis selanjutnya adalah bisa terletak di SDM. Nah, SDM ini juga harus kriteria SDM itu masuk ke kriteria di dalam SJH itu masuk ke kriteria ketiga ya, tim manajemen halal. Nah, itu harus mengetahui tupoksi kerjanya. Nah, kemudian harus juga tahu bagaimana menjaga sistem jaminan halal ini bisa berjalan di outlet itu. Jadi timnya tuh harus tahu semua tentang halal tuh. Nah, seperti itu. Jadi makanya terkait dengan SDM ini, nah itu apalagi tim penyelia halalnya itu wajib muslim. Kenapa? Karena memang kalau muslim setidaknya dia tahu tentang haram, halal, kemudian tentang najis. Nah, itu udah ada basicnya lah. Tinggal menambah bagaimana pengetahuan aplikasi dari penerapan halal, haram, najis. Nah, itu aplikasinya di lapangan itu seperti apa. Nah, itulah kenapa perlunya ada pelatihan juga di situ. Jadi ada beberapa titik kritis di situ. Jadi ada tentang bahannya juga kritis, pemilihan bahan kritis juga. Kemudian tentang SDM juga kritis. Jadi harus ada SDM yang memang menguasai tentang sistem jaminan halal. Nah, mungkin ada yang agak kritis nanti ada di setelahnya. Gitu. Jadi memang dari segi titik kritis ini ada
beberapa elemen ya yang mendasari untuk bisa dilakukan oleh para pelaku UMKM sendiri. Nah, setelah tadi penjelasan dari pihak LP POM MUI sendiri, kita akan beralih nih ke pelaku UMKM yang sedang menjalankan produk yang bernama mie tiaw Melayu. Nah, kita akan bertanya nih Pak, kok bisa sih punya ide atau inspirasi dari mana kok ingin mempunyai usaha mie tiaw Melayu? Boleh Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi buat usaha Melayu itu, begitu kita ketemu dengan orang Muslim yang datang dari negeri jiran itu, satu bis itu datang berkunjung ke depan saya. Oleh guide-nya dibawa ke situ, tapi masyarakat yang dibawa itu orang Muslim, sehingga dia tak mau makan di tempat non Muslim. Akhirnya dia datang, Pak, bagusnya Bapak jualan seperti itu, karena kalau kami tak berani makan kalau non Muslim, tapi kalau Muslim kami berani. Bapak Muslim kan? Iya. Nah, makanya kita buatlah itu tadi. Ya, berarti terinspirasi dari kedatangan tamu Kedatangan ya? tamu. Karena kita dulu itu kan buka jual minum saja, tidak jual mie. Nah, jadi setelah kita lihat, kita buka, animo masyarakat itu tumbuh, ada, ramai, dan berkembang terus kan itu. Dan kenapa sih harus mie tiaw gitu yang untuk diproduksi gitu, bukan makanan yang lainnya gitu? Nah, jadi itu sebenarnya sudah sering saya katakan bahwa usaha kuliner itu yang enak bagi kita itu apa? Kan gitu. Kalau kita buka rumah makan, kita kan tak pernah istirahat. Karyawan balik, kita manaskan barang untuk jual besok. Kemudian kita beli yang baru untuk masak besok. Kan gitu. Tapi kalau jual mie, kita di rumah tidak kerja. Nah, kemauan kita mau cari duit, tapi jangan sibuk. Nah, inilah demi tiaw. Boleh nih konsepnya ya. Iya, itu. Mau dapat duit, tapi kita tak sibuk. Tak sibuk. Kalau kita pagi-pagi kita belanja, subuh kita belanja, kan? Kemudian kita masak di rumah, kita masak, kemudian baru bawa ke warung, dipajang, ditunggu orang. Begitu barang itu tak laku, dipanaskan lagi untuk jual besok. Itu kan konsep rumah makan. Nah, saya tidak mau yang macam itu. Kita tetap bisnisnya bisnis kuliner, tapi kita kuliner yang bisa tidak membuat kita sibuk. Itu. Memang diproduksi juga menggunakan karyawan juga ya Pak ya? Ya. Ada karyawan. Kita ada karyawan 2 pagi 2 sore. Jadi ada 2 shift ya? 2 shift. Dan mengenai tadi penjelasan dari Mas Saiful titik kritis, nah bagaimana sih cara Bapak untuk bisa memilih dan memilah bahan yang baik itu seperti apa gitu, mana yang cocok untuk ini kayaknya bagus nih untuk bisa diproduksi. Jadi saya dengan konsep tagline yang ada di tempat saya itu adalah Muslim mesti tahu halal nomor 1. Itu tagline etalase saya. Kenapa saya ciptakan di situ tagline-nya? Karena saya dari garpu, sendok, termasuk piring, kuali, semua dia bersertifikat halal. Apalagi yang namanya kecap, masako, dan garam. Kan itu. Jadi semua barang yang saya pakai itu barang yang sudah sertifikat halal. Nah, jadi kita tak berani yang tak halal, kita tak berani pakai. Contoh satu, ada salesman kecap lokal Pontianak. Dia datang ke saya, dia bilang, Bapak tahu tak rumah makan itu gerai itu, gerai ini, disebut dia gerai mie tiaw yang ngetop-ngetop itu, semuanya pakai kecap itu. Dia bilang, semua pakai kecap ini Pak. Saya pegang, saya putar galon itu, mana logo halalnya? Dia tidak dapat menunjukkan. Kalau kau tak dapat menunjukkan ini, aku tak pakai ini. Baliklah dia. Kan karena apa? Dia menyebutkan yang ini Pak, tak, yang ini Pak, yang ini Pak, pakai ini semua. Oh, silakan dia. Kalau saya tak bisa. Karena apa? Patokan saya tadi itu Muslim mesti awal nomor 1 tadi itu kalimat ajakan, dan saya apa yang saya pakai harus halal. Jadi memang itu sebuah prinsip ya dari prinsip, sendiri. Dan bahwasanya
nikmat, nah atau konsumen yang mengkonsumsi ini tidak ragu-ragu lagi Pak. Iya. Tidak ragu-ragu lagi atas apa yang dari bahannya, dari sendoknya, termasuk kecapnya atau bahan-bahan lainnya tadi. Iya. Nah, baiklah ikhwan rahimakumullah, sepertinya perbincangan kita akan jeda terlebih dahulu, dan next kita akan masih melanjutkan perbincangan yang masih hangat-hangatnya seperti hangatnya mie tiaw. Baiklah, ikhwan rahimakumullah beserta pemirsa MCV Cirebon Pontianak, tetaplah bersama kami di media dakwah Anda. Saat ini, tren konsumsi produk halal terus meningkat. Selain sebagai kewajiban, mengkonsumsi produk halal menjadi gaya hidup masyarakat. Menurut prospek ekonomi Islam global, makanan halal mempunyai potensi 1,17 triliun US dollar pada tahun 2019 dan berproyeksi meningkat 3,5% di tahun 2024. Menurut indikator perkembangan ekonomi Islam secara global tahun 2021, skor indeks makanan halal di Indonesia menduduki peringkat 4 di dunia. Karena produk yang halal pasti aman untuk dikonsumsi. Menjadi yang terdepan dalam menjamin kehalalan produk merupakan tuntutan. LPPOM MUI hadir menjawab tuntutan tersebut untuk menjadi lembaga pemeriksa halal yang profesional dan terpercaya dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat. Sejak berdiri pada tahun 1989, LPPOM MUI telah hadir menjadi yang terdepan dalam solusi jaminan halal melalui layanan prima, solusi yang berpusat pada pelanggan, dan teknologi inovatif. Sebagai bentuk komitmen kepada pelaku usaha, kami hadir lebih dekat melalui layanan halal partner, dukungan auditor halal yang kompeten di bidangnya, sistem layanan online Serol SS 23.000, dan laboratorium yang didukung peralatan yang terkalibrasi dan fasilitas pendukung. LPPOM MUI terus berkembang menjadi lembaga pemeriksa halal terbesar di Indonesia. Kami hadir di 34 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dan 4 kantor perwakilan di China, Korea, dan Taiwan, dengan pelanggan yang tersebar di berbagai negara. LPPOM MUI merupakan lembaga pemeriksa halal pertama yang telah diakui oleh BPJPH dan terakreditasi KAN dan diakui ESMA. Kami turut serta dalam memajukan ekonomi kerakyatan dengan program Corporate Social Responsibility, dengan membantu korban bencana alam, program peduli masyarakat sekitar, dan memfasilitasi para pelaku usaha mikro dan kecil terpilih yang ada di Indonesia.
dengan mengusung nilai integritas, handal, sinergi, antusias berinovasi, dan nomor satukan pelanggan atau ISA. LPPOM MUI terus berupaya menjadi lembaga pemeriksa halal yang menyediakan layanan kelas dunia dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah rahimakumullah, pemirsa MTV Mujahidin Pontianak beserta Ikhwafillah pendengar 105,8 FM Radio Mujahidin Pontianak. Dan hari ini Ikhwafillah rahimakumullah kembali lagi kita mendengarkan ya tentunya dan juga di program Halal Yuk. Hari ini insya Allah pada tanggal 8 November tahun 2023 seperti biasa pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini Ikhwafillah spesial banget untuk perbincangan ya mengenai Mitya Melayu yang hari ini kita masih ingin tahu seperti apa cerita, kemudian sejarahnya dan juga tentang bagaimana cara untuk melakukan sertifikasi halal. Dan sudah ada juga dari LPPOM MUI ya yang akan menemani dan serta menjelaskan kelanjutan yang setelah tadi kita akan bahas. Baiklah, kalau rahimahullah, setelah tadi penjelasan dari pelaku UMKM sendiri dan kita balik kembali ya kepada dari pelaku ya dari LPPOM MUI sendiri ya yang menjalankan kemudian punya tugas dari auditor halal LPPOM MUI. Kemudian ini yang akan ditanyakan apa sih tugasnya dari auditor halal LPPOM MUI sendiri? Baik, untuk tugas auditor halal LPPOM MUI itu sendiri apa ya? Dalam proses halal itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada pendaftaran ya. Sebelum pendaftaran itu ada pemberkasan. Jadi semua berkas itu disusun, kemudian sudah siap, kemudian didaftarkan. Nah, dalam ketika udah diverifikasi oleh tim yang ada di LPPOM ya, apakah berkas ini sudah layak untuk diproses lebih lanjut atau belum? Nah, kalau misalnya sudah layak, maka tahapan selanjutnya adalah audit halal atau pemeriksaan halal. Kemudian setelah pemeriksaan halal ada rapat auditor, kemudian setelah rapat auditor ada rapat komisi fatwa. Dari rapat komisi fatwa itu kalau tidak ada masalah ya kemudian ditetapkan atau dikeluarkan namanya ketetapan halal. Dari ketetapan halal itu nanti akan diusulkan untuk keluar sertifikat halal. Nah, kemudian apa tugas auditor? Tugas auditor itu terletak ketika setelah pendaftaran, nah itu ada audit halal atau pemeriksaan halal. Nah, di sanalah auditor bekerja memastikan ya, kita biasanya langsung kunjungan untuk verifikasi kesesuaian dari implementasi dari sistem jaminan halal yang sebelumnya saya udah jelaskan. Nah, itu ada beberapa kriteria, ada kebijakan halal, kemudian ada tim manajemen halalnya, apakah sudah melakukan pelatihan atau belum, kemudian ada terkait dengan bahan, kemudian fasilitas, kemudian apakah di sana dilakukan monitoring atau enggak, kemudian ada SOP atau enggak, kemudian ada evaluasi atau enggak. Nah, di sana ketika yang dilakukan adalah memverifikasi apakah implementasi sistem jaminan halal itu berjalan di sana. Kebijakan halalnya kita lihat apakah sudah ada komitmen dalam bentuk tertulis ya, kemudian ditandatangani ya. Setelah ada komitmen tertulis yang ditandatangani, kemudian apakah komitmen itu atau kebijakan halal itu sudah disosialisasikan ke tim yang ada di sana. Nah, seperti itu. Bahkan akan dicek apakah sosialisasi kebijakan halal itu sudah disampaikan ke supplier atau belum. Jadi sampai harus tahu nih supplier bahwa
kalau menggunakan supplier ya, bahwa si pelaku usaha, nah itu menerapkan sistem jaminan halal. Karena apa? Ketika supplier tahu bahwa si pelaku usaha menerapkan sistem jaminan halal, maka harapannya adalah supplier bisa menyiapkan barang-barang ya, bahan-bahan untuk si pelaku usaha yang membutuhkan bahan ini, disiapkan bahan-bahan yang memang sesuai dengan kriteria halal. Nah, kemudian juga kita cek juga tim manajemen halal di sana sudah sesuai atau belum. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi harus tim manajemen halal di sana harus memiliki kapasitas yang memang sesuai. Artinya memang paham tentang halal itu penerapannya seperti apa. Nah, dicek lagi bahannya kalau misalnya untuk bahan yang positive list ya, seperti misalnya bawang putih, bawang merah itu kan bahan nabati yang memang belum melalui proses pengolahan. Nah, itu positive list. Kita cek ya, nggak apa-apa, nggak ada sertifikat halalnya. Tapi untuk bahan yang kritis seperti daging ya, kemudian bahan olahan lain termasuk mie tadi kan udah melalui proses pengolahan ya. Nah, ini bahan kritis yang memang harus dipastikan kehalalannya, karena di dalam proses pembuatan bahan yang sudah olahan itu umumnya melibatkan bahan-bahan tambahan yang harus jelas ini bahan apa yang ditambahkan. Nah, kayak gitu dipastikan terkait dengan bahan. Kemudian kita cek juga nama produknya. Jadi produk itu tidak boleh mengarah ke sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti misalnya menggunakan nama setan, iblis, nah gitu, atau menggunakan nama ham yang artinya itu babi ya, nah itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian atau menggunakan nama-nama minuman keras, nah itu juga tidak diperbolehkan. Bahkan kalau di outlet kita juga sampai menilai barang titipannya itu harus jelas nih, ini titipannya halal atau enggak. Nah, kayak gitu. Ada biasanya kalau di outlet itu ada keripik, ada apa tuh ya, peyek ya, kerupuk peyek. Nah, itu juga harus jelas status kehalalannya, apakah ini halal atau tidak. Itu terkait dengan apa namanya ya, produknya ya, nama produk atau profil sensori produk itu harus clear. Kemudian kita juga cek fasilitasnya. Jadi fasilitas di outlet itu memang harus dikhususkan untuk produksi makanan halal. Nggak boleh misalnya ada proses di sana yang memang proses lain yang memproses produk non halal. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi harus dikhususkan untuk produk halal terkait dengan fasilitas. Nah, kemudian juga dicek di sana SOP kerjanya di sana seperti apa. Nah, seperti itu. Maka pelaku usaha itu wajib memiliki dokumen yang namanya ESJPH. Jadi disitulah SOP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha. Nah, kemudian juga terkait dengan pemantauan ya, monitoring, kemudian evaluasi. Nah, seperti itu. Bahkan kalau misalnya pelaku usaha nih kita tanya bukti pembelian bahan tuh kita ini apakah ada catatan atau enggak, nanti diperiksa juga di sana. Itu. Ya, berarti banyak yang harus diperhatikan ya dalam apalagi mengurusi tentang sertifikasi halal tadi ya. Banyak dari tetap juga harus turun ke lapangan dan juga memeriksa dari berbagai bahan yang juga digunakan. Kalau dari Pak Khairul Ali sendiri ini Pak, boleh cerita sedikit waktu mengurus sertifikasi halal nih Pak, apa sih yang dipersiapkan Pak? Kalau di situ kan kita pertama kan kita disuruh nulis bahan baku yang kita pergunakan, kemudian barang pendukung yang kita pakai, seperti kuali capnya kan, piring, gelas kan semuanya kita isi di situ. Jadi itulah yang kita buat daftar sekian puluh item itu yang kita setorkan ke LPP MUI. Kemudian kita ikut pelatihan, menunggu sekian lama, baru datang auditor ke tempat kita. Setelah itu
nunggu lagi udah berapa bulan baru selesai. Artinya kita tidak mengurus hari ini ngurus, minggu depan selesai. Prosesnya lama, prosesnya lama. Sampai saya bertanya beberapa kali, tanya sama Tony, kapan selesai yang saya? Masalah apa yang kurang? Itu sampai begitu saya tanya ke dia. Karena apa? Kita dengan adanya halal moy yang kita tempelkan itu logo halalnya, berarti menambah PD kita sebagai pelaku usaha. Karena sesuai dengan usaha kita, tagline kita, Muslim mesti tahu halal nomor 1. Artinya halal menurut kita, keyakinan kita, halal nomor menurut LPP MUI. Jadi banyak kisah-kisah ya Pak ya, yang dimana untuk memperjuangkan halal MUI tadi mempunyai sertifikat halal. Dan tadi kan tema kita mengangkat peningkatan penjualan. Nah, setelah dari Bapak mengurus sekian lama nih untuk mendapatkan sertifikasi halal, apa sih Pak setelah feedback atau ya keuntungan tersendiri ya setelah mendapatkan sertifikasi halal? Oh, itu banyak. Yang pertama tadi itu menambah keyakinan percaya diri kita. Yang kedua, masyarakat umum akan melihat dia mau makan mie tiaw, tapi mie tiaw mana yang mau dimakan. Sementara yang dilihat tuh tak nampak logo halalnya, tapi dengan nama Melayunya logo halalnya terpampang di depan. Jadi keyakinan para pembeli juga meningkatlah dengan adanya sertifikasi halal itu. Untuk peningkatannya berapa persen Pak dari sebelum dan sesudahnya? Kalau hitungan persen, yang jelas keyakinan itu ada. Saya pernah didatangi pembesar-pembesar di Kalimantan Barat, termasuk ustadz-ustadz kondang di Indonesia pernah datang. Karena apa? Dia melihat nama Melayu, kemudian ada logo halalnya. Dia pernah datang ke tempat kita. Dia memberikan edukasi. Kata dia, terima kasih Bang, Abang sudah membuatkan tagline itu. Berarti kami di jajaran dakwah akan menyampaikan kepada hadirin bahwa kalau mau makan mie tiaw itu pergi ke mie tiaw Melayu sudah berlogo halal. Itu kan kata ustadz-ustadz itu. Salah satu mendukung kita. Itulah yang kita banggakan itu. Berarti mempunyai banyak pendukung ya Pak, insya Allah ya. Karena memang ketika kita sebagai umat muslim yang ada di Kalimantan Barat juga bingung nih, kalau udah Mitiaw ini ya menciri khaskan ke satu ini ya, tapi kalau sudah ada Melayu otomatis sudah punya Pontianak punya. Kemudian juga ada LPPOM MUI-nya, sertifikatnya juga ada, mendukung juga untuk kita nikmatin sebagai masyarakat muslim dan muslimat di Kalimantan Barat. Nah, dari sini Pak, apa sih kesulitan tersendiri di melakukan kegiatan atau memproduksi mie tiaw Melayu sendiri? Kalau hambatan dan kesulitan, karena sudah berjalan sekian tahun. Berapa lama nih Pak? Sudah hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun. Jadi kalau cerita di awal waktu, saya ingat sampai sekarang nih cerita. Datang kawan satu, kenalan saya satu. Abang buka depan sini, depan mie tiaw ngetop itu, 3 bulan abang tutup. Nah, datang teman yang satu, cerita juga, tempat sih bagus, tapi berlawan dengan orang yang keren, pasti tak bertahan lama. Paling-paling dalam hitungan bulan keok nih, kata dia. Jadi ada satu orang datang, saya tak kenal, dia datang. Abang pernah datang ke pantai? Apa Bang? Maksudnya apa? Di pantai itu kalau kita pecah batu, kita ketemu ulat. Ulat putih hitam, besar-besar, gemuk gini-gini. Maksudnya apa kata dia? Ulat di dalam batu ada rezeki Bang. Bukti rezeki dia itu digemuk. Tak kekurangan makan. Apalagi tempat abang macam ini. Di situlah saya belajar filosofinya. Dalam batu ya tak ada tangan, dia bisa gemuk Bang. Itu rezeki. Apalagi tempat yang bagus macam ni, di lalu lalang orang-orang. Berarti yakinlah ini bakal maju nanti. Itu kata dia. Padahal saya tak kenal.
Ternyata dari beberapa pihak yang mungkin tidak mengenal saja bisa mendukung ya. Mendukung, Pak, ya? nah itu. Menjadikannya mungkin pernah nggak sih Pak kalau bahasa anak sekarang tuh insecure tuh kayak kurang pede gitu Pak awal-awalnya untuk membangun bisnis ini. Saya memang di awal-awal memang yakin begitu ya, bahwa kita nih kalau tidak berusaha kan tak boleh. Kita berusaha, akibatnya apa? Begitu ada orang datang makan, 4-5 beranak makan, saya ngintip dari kamar saya yang lubangnya kecil tuh. Saya ngintip dari kamar saya. Kalau barangnya habis, saya tenang. Begitu barang tak habis, saya keringat dingin. Apa sebab dia tak habis? Apakah ini keasinan ataupun terlalu tawar? Kan kita tak tahu. Sehingga dia itu tak habis. Itu keringat dingin saya. Jadi begitu yang lainnya habis, yang ini habis, berarti baru kita tambah keyakinan bahwa produk kita itu memang cocok dengan selera masyarakat. Itulah dia. Jadi emang di awal juga punya ya Pak rasa itu. Oh iya, rasa itu. Bimbang. Waktu kita ragu bimbang itu, waktu kita melihat di meja itu tak habis, kan itu. Tak habis, piring itu tak habis. Nah, jadi begitu kita lihat piring habis, berarti kita yakin, baru timbul keyakinan tinggi kita bahwa produk kita tadi itu disenangi orang. Gitu. Oke, luar biasa ya, banyak perjuangan sebenarnya dalam mengurusi UMKM sendiri ya. Dan ini pertanyaan yang mungkin sebelum jeda, ini kan mie tiaw yang kita tahu biasanya mie tiaw yang belum diolah nih. Kalau olahan dari tempat Bapak sendiri ini menjadi apa aja? Mie tiaw itu kita ada turunannya. Ada mie tiaw rebus, ada mie tiaw goreng, ada mie tiaw siram. Nah, itu yang kita ada bakso. Nah, itu yang kita jual. Jadi mie tiaw dan turunannya. Jadi pengembangan dari situ kita sekarang ini ada asam pedas. Ada asam pedas. Ada asam pedas. Nah, orang-orang kan itu atas saran dari tamu juga, bahwa kalau dia 5 beranak atau sekeluarga datang, kan tidak semuanya suka makan mie. Ada yang suka makan nasi. Dia minta nasi, keluarlah menu asam pedas tadi. Tapi bukan dari mie. Bukan, asam pedas. Dan asam pedas itu tadi itu kan dari jam 11 sampai jam 3. Rencana awal asam pedas itu untuk menu makan siang. Ternyata dari tamu ngomong lagi, Bang, kalau sampai jam 3 saya tak bisa makan sini. Kenapa? Saya balik dari kantor jam 5. Bagus buatnya sampai malam. Makanya sekarang sampai malam. Nah, itu. Kan kita hidup ini kan tak boleh kita monoton itu terus kan. Berarti begitu ada saran yang kira-kira masuk akal dan bagus, kita pakai. Kata dia sampai malam, ya sampai malam. Nah, ternyata ada rezeki juga. Ada rezeki itu. Luar biasa nih Pak Rahimahumullah, setelah dari perbincangan kita dari berbagai cerita juga sejarah yang dialami para pelaku UMKM, khususnya Bapak Khairul Ali ya, UMKM mie tiaw Melayu yang insya Allah sudah bersertifikasi halal. Dan nantikan cerita selanjutnya Kopla, dan juga kita akan membuka layar interaktif. Untuk Kopla yang ingin bertanya disilahkan di nomor 08115705705758 ini via WhatsApp chat, dan insya Allah nanti Utina akan membacakan pertanyaan dan langsung dijawab oleh auditor dan juga pelaku UMKM sendiri. Baiklah Ibu Afila, jangan lupa Ramadan telah bersama kali di media dakwah Anda. Dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat di program Halal Yuk. Dan insya Allah hari ini Kopila di segmen terakhir menemani pagi menjelang sini Kopila dan lanjutkan rutinitas seperti biasanya. Insya Allah tinggal kembali lagi dengan 2 narasumber yang luar biasa, ada Mas Syaiful dan juga ada Bapak Khairul Ali yang pelaku UMKM mie tiaw Melayu.
Dan kali ini Bapak rahimahullah kita beralih ya dari tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak banget yang ingin ditanyakan. Namun ada perwakilan pemirsa nih yang sudah bertanya, apakah kita boleh bertanya langsung nih Pak ya? Ya. Boleh ya? Boleh. Karena tadi kita membuka layar interaktif, maka kita akan kembali lagi untuk menanyakan kepada Bapak. Ya. Oke deh, untuk pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya ke Bapak Hairul, bagaimana cara Bapak menghadapi dan mengatasi persaingan kuliner Mitiau yang ada saat ini, dan apa cara Bapak memiliki untuk bisa tetap bertahan dalam persaingan? Ya. Boleh, silahkan. Jadi gini, semuanya orang kepengen makan mitiau, tapi ada orang kelompok-kelompok orang itu yang peduli akan kehalalannya. Untuk menghadapi persaingan itu, saya hanya mengandalkan logo. Logo kita, logo halal, tagline kita yang di depan itu tertulis Muslim Masjid Halal nomor 1. Dengan 2 tema yang kita tampilkan di depan, masyarakat yang peduli akan makannya akan berdatangan ke tempat kita. Nah, lain halnya kalau kita hanya mitiau Melayu, tidak ada embel-embelnya. Kan dengan adanya kita dapat dari LPP MUI itu menambah daya dobrak kita untuk menggait para konsumen untuk datang. Nah, dengan cara itu ya dapatlah kita bertahan. Bertahan. Dan tentunya juga kita punya Allah Pak ya. Iya. Akan selalu membantu ya setiap apa kita hambatkan, apa masalah kita, Iya. selalu ada pertolongan Allah tentunya. Itu harus, ya. Nomor 1 itu Bapak ya. Luar biasa nih Fafila. Dan buat Fafila yang bertanya masih disilahkan untuk bisa bertanya, beratensi, mau bertanya tentang mungkin sejarahnya atau gimana caranya, nah boleh silahkan. Dan insya Allah kita masih beralih ke Mas Syaiful ya, dengan auditor halal LPPOM MUI Kalimantan Barat. Setelah tadi beberapa elemen ya, beberapa tahapan. Nah, ada tahapan apa lagi sih untuk bisa melanjutkan ke halal tadi ya, produk halal? Jadi setelah proses audit kita turun ke lapangan ya, kita lihat fasilitasnya dan implementasi dari sistem jaminan produk halalnya seperti apa. Nah, setelah itu hasilnya akan kita sampaikan ke pelaku usaha. Kemudian kita termasuk misalnya ada beberapa poin yang perlu diperbaikan, maka kita sampaikan, oh ini perlu diperbaiki Pak. Nah seperti itu. Nah setelah itu ya, kita akan berikan waktu untuk si pelaku usaha. Kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, maka harus diperbaiki dalam rentang waktu tertentu. Kalau misalnya udah selesai, udah diperbaiki semua, maka akan dirapatkan kembali di tim auditor, akan dibahas apakah kriteria-kriteria yang sudah disampaikan dalam laporan itu sudah memenuhi atau belum. Kalau misalnya sudah memenuhi, nah ini kan tugasnya auditor nih yang rapat nih kan. Nah setelah itu baru kita sampaikan ke rapat komisi fatwa. Nah di rapat komisi fatwa akan kita sampaikan apa adanya, kriterianya seperti apa ya, sudah diterapkan atau belum ya. Kemudian komisi fatwa itu akan menilai apakah layak untuk diterbitkan ketetapan halal atau tidak. Kalau misalnya sudah tidak ada masalah dari sisi syariahnya, dari sisi thayyibnya itu sudah tidak ada masalah, maka akan dikeluarkan ketetapan halal. Yang selanjutnya nanti akan diusulkan untuk keluar sertifikat halal. Nah itu. Nah setelah ini yang pengen ditanyakan kan, besok pelaku usaha seperti Bapak udah 8 tahun ya Pak ya, mungkin ada pelaku usaha yang sampai puluhan tahun gitu kan. Apakah dalam mengurusi hal sertifikasi ini ada perpanjangannya atau gimana? Nah untuk ketetapan halal sendiri itu memang masa berlakunya 4 tahun. 4 tahun. Ketetapan halal masa berlakunya 4 tahun. Jadi setelah itu maka pelaku usaha bisa mendaftarkan kembali untuk perpanjangan itu usahanya ya. Berarti apakah dari LPPOM turun lagi untuk mengecek atau belum? Kita akan turun kembali karena apa? Karena dalam masa waktu 4 tahun, bahkan di luar negeri itu ada yang cuma 1 tahun, 2 tahun gitu. Yang namanya sertifikat
sertifikasi itu ya pastinya ada batasan waktu ya. Jadi kita akan turun, kita akan cek karena memungkinkan juga pelaku usaha ini ada perubahan-perubahan yang perlu kita nilai kembali apakah masih menerapkan mungkin bagi pelaku usaha itu sudah menerapkan, tapi apakah benar itu sudah menerapkan sesuai dengan kriteria atau tidak. Nah, itu kita cek kembali di sana dalam waktu itu. Nanti kita lihat implementasinya seperti apa, kalau misalnya masih menerapkan, dan kebanyakan memang ada beberapa perubahan. Nah, disitulah kita akan nilai. Kalau misalnya perubahannya kemudian tidak ada masalah, ya insya Allah itu akan keluar lagi ketetapan halal perpanjangannya. Itu berarti pakai periode gitu ya? Iya. Pakai periode. Dan juga tentunya kalau Ecofilah pengen ngurusnya nggak ribet, ada nggak nih saran untuk biar nggak lama gitu Pak ya? Kalau bawa kemarin lama nih sampai bertanya berkali-kali gitu kan. Nah, gimana sih cara agar mungkin mudah diproses gitu? Ya, kalau untuk mudah diproses, kalau misalnya mau lebih mudah, maka harus ikut pelatihan dulu. Nah, dari pelatihan itu nanti kan lebih bagaimana kriterianya lebih paham. Nah, habis itu baru nyusun berkas, persyaratan apa saja. Nah, setelah itu dalam prosesnya tetap kita dampingi untuk sampai bisa melalui beberapa tahap itu. Dan kalau Bapak sendiri tadi bercerita nulis dulu ya, daftar dulu baru ikut. Ya, ikut pelatihan. Pelatihan itu bukan 1,5 jam, 3 hari. Di hotel, 3 hari di hotel. Tapi kan untuk selanjutnya mempermudah lah Pak. Iya, mempermudah. Jadi kita dengan dukungan seperti ini, ya kita merasa sangat terbantu lah. Apalagi kami di UMKM ini tanpa bantuan badan-badan seperti ini kita masih kurang. Berjuang sendiri kan tak kuat, tapi berjuang bersama-sama kan kita jadi kuat. Bersama hebat semua ya. Masya Allah, luar biasa ya perjuangan dari UMKM. Mungkin punya mimpi yang kecil ya dulu Pak ya, dan sekarang alhamdulillah bisa bertahan 8 tahun dan bahkan insya Allah kita doakan menjadi berpuluh-puluh tahun. Ya, amin. Amin. Dan menjadi makanan ciri khas yang nantinya viral untuk di Kota Pontianak dan juga ya, kita makanan kita banyak orang yang datang ke tempat kita, jam sekian saya ambil Pak pesan untuk dibawa kemana Bu? Bawa sampai ke Gorontalo, sampai ke Bandung dan lain-lainnya. Itu membuktikan bahwa produk kita bisa diandalkan untuk orang Indonesia lah ya Pak. Indonesia sendiri. Karena memang di Tiau ini sulit dijumpai ya Pak. Di Tiau ini memang kita ngelihat bahwa yang banyak tuh ada di Pontianak. Kalau kita makan bakso sendiri, kalau mengkonsumsi di luar pulau di sini ya, Pulau Pontianak memang mie-nya beda. Mie-nya beda ya. Mie-nya beda. Mie-nya beda dan hanya didapatkan di Pontianak sendiri ya. Dan ini adalah sebuah bukan kebetulan juga ya, tapi memang punya harapan yang besar dari Bapak sendiri dan keluarga tentunya untuk memajukan kuliner di Pontianak. Luar biasa sekali. Tapi ini Pak, perbincangan kita kayaknya nggak bisa lama-lama lagi nih Pak. Dan boleh untuk Bapak memberikan harapan nih Pak, kemudian memberikan closing statement lah untuk hari ini. Saya tidak banyak memberikan kata yang terakhir itu, tapi yang jelas dengan tagline kita, istiqomah dengan tagline kita, saya mengajak kepada umat Islam, kepada umat, bermilih-milihlah makan. Kemudian makan tuh pilihlah tempat mie tiaw, banyak yang di Pontianak nih. Salah satu mie tiaw yang ada itu mie tiaw Melayu yang sudah sertifikat halal. Kalau mie tiaw yang belum bersertifikat halal, berarti bukan kita menegahkan orang makan, tapi pilihlah yang halal dan thayyiban. Itulah yang harapan saya. Jadi peduli dengan makannya, karena apa yang kita makan itulah yang menjadi darah daging kita. Tidak sekedar kenyang, kan itu sudah menjadi darah daging kita. Itu. Boleh Pak informasikan alamatnya Pak? Kalau alamat itu rindang-rindang si pohon kayu, pohon rindang si pohon ara.
kalau mau tahu letak Media Melayu itu kawasan PSP Patimura. Nah itulah lahirnya. Jadi kan bingung nih, letaknya nih. Jadi bisa langsung nih. Letaknya di PSP Patimura. Karena kawasan PSP itu seluruh wisatawan datang ke Kalimantan Barat ini pasti berbelanja di PSP. Kan berbelanja di PSP. Saya di sampingnya. Mudah, kalau mau cari itu mudah. Memang pusatnya ya, pusatnya. Oleh-oleh, cari makanan khas di situ. Iya. Luar biasa nih. Dan juga dari pihak LPPOMMI sendiri, apa sih harapan terbesarnya untuk masyarakat? Nah, untuk harapan untuk masyarakat Kalimantan Barat ya, terkait dengan makanan halal ini, terutama yang Muslim ya, hendaknya kalau untuk dapur pribadi maka pilihlah bahan-bahan yang memang jelas status kehalalannya. Kemudian untuk kalau misalnya pun mau membeli produk dari luar, maka pilihlah produk yang jelas kehalalannya. Jadi tidak ada subhat gitu ya. Karena sebagai seorang Muslim kita memang diperintahkan untuk menjauhi dari yang subhat. Nah, kemudian untuk para pelaku usaha maka bisa mendaftarkan, atau kalau misalnya ingin tahu bagaimana kriteria sistem jaminan halal itu seperti apa, boleh datang ke kantor kami Sekretariat LPPM MUI Provinsi Kalimantan Barat di Masjid Raya Mujahidin. Nanti kita akan kalaupun belum mau mendaftar, maka boleh konsultasi terkait dengan bahan, sistem jaminan halal itu seperti apa, bagaimana menjaga halal ini seperti apa. Nanti kita akan kasih edukasi di sana, kayak gitu sih. Kalau mau mendaftar, nanti kita akan arahkan, dampingi untuk sertifikasi halal, seperti itu. Jadi harapannya 2024 halal semuanya. Apalagi yang kita konsumsi ya, makanan, minuman sehari-hari kita konsumsi, maka harapannya saya pribadi yang mungkin bukan pelaku UMKM tapi penikmat UMKM Pak, jadi luar biasa sekali ketika kita memilih makanan yang sudah bersertifikasi halal. Dan ingin sekali kita untuk semua masyarakat dan semua kalangan yang punya UMKM sendiri bisa seperti Bapak ya, untuk bisa melakukan sertifikasi halal dan juga menomor-satukan kehalalan tersebut. Nah, terima kasih nih Pak ya untuk waktu dan kesempatan bisa hadir di sini, dan juga kepada Mas Syaiful yang sudah hadir memberikan informasi terkait bagian-bagian dan elemen-elemen apa saja yang dipersiapkan ketika ingin mengurus sertifikasi halal. Baiklah, ikhwah rahimakumullah, karena waktu kita juga sudah selesai, maka berakhir pula acara atau program Halal Yuk hari ini. Insya Allah kita masih bertemu di pekan depan. Semoga Allah berikan kemudahan teruntuk Bapak dan juga Mas Syaiful yang sudah hadir di acara hari ini. Baiklah, kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Dasar yang bertugas pamit undur diri. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, tren konsumsi produk halal terus meningkat. Selain sebagai kewajiban, mengkonsumsi produk halal menjadi gaya hidup masyarakat. Menurut prospek ekonomi Islam global, makanan halal mempunyai potensi 1,17 triliun US dollar pada tahun 2019 dan berproyeksi meningkat 3,5% di tahun 2024. Menurut indikator perkembangan ekonomi Islam secara global tahun 2021, skor indeks makanan halal di Indonesia menduduki peringkat 4 di dunia. Karena produk yang halal pasti aman untuk dikonsumsi. Menjadi yang terdepan dalam menjamin kehalalan produk merupakan tuntutan. LPPOM MUI hadir menjawab tuntutan tersebut untuk menjadi lembaga pemeriksa halal yang profesional dan terpercaya dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat. Sejak berdiri pada tahun 1989, LPPOM MUI telah hadir menjadi yang terdepan dalam solusi jaminan halal melalui layanan prima, solusi yang berpusat pada pelanggan, dan teknologi inovatif.
Sebagai bentuk komitmen kepada pelaku usaha, kami hadir lebih dekat melalui layanan halal partner, dukungan auditor halal yang kompeten di bidangnya, sistem layanan online Serol SS 23.000, dan laboratorium yang didukung peralatan yang terkalibrasi dan fasilitas pendukung. LPPOM MUI terus berkembang menjadi lembaga pemeriksa halal terbesar di Indonesia. Kami hadir di 34 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dan 4 kantor perwakilan di China, Korea, dan Taiwan dengan pelanggan yang tersebar di berbagai negara. LPPOM MUI merupakan lembaga pemeriksa halal pertama yang telah diakui oleh BPJPH dan terakreditasi KAM dan diakui ESMA. Kami turut serta dalam memajukan ekonomi kerakyatan dengan program Corporate Social Responsibility, dengan membantu korban bencana alam, program peduli masyarakat sekitar, dan memfasilitasi para pelaku usaha mikro dan kecil terpilih yang ada di Indonesia. Dengan mengusung nilai integritas, handal, sinergi, antusias berinovasi, dan nomor satukan pelanggan atau ISAN, LPPOM MUI terus berupaya menjadi lembaga pemeriksa halal yang menyediakan layanan kelas dunia dalam menyediakan produk halal untuk memberikan ketentraman bagi umat.